Acara buka puasa bersama, dan tentunya merupakan satu kebahagiaan buat kita semua bahwa Pak Roy di sini bisa hadir bersama-sama. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Roy. Kita berterima kasih Pak Roy bisa hadir dalam acara kita. Tentunya selama 2 tahun kita bisa merasakan bahwa komunikasi seakan-akan terbatas, betul ya? Betul. Jadi ya, tapi itu juga pilihan yang sulit buat kita supaya memastikan kita sama-sama sehat, ya. Ya, dalam level PPKM yang sekarang memungkinkan kita pertemuan ini, ya. Jadi ini satu di pabrik juga udah 0, ya, belum tidak ada lagi case yang positif, dan sepengetahuan saya di Indonesia ini penambahan kasusnya sudah di bawah 1000. Yang mudah-mudahan kita berdoa supaya pandemi ini bisa berlalu. Tadi saya udah dengar teman-teman bicara dengan Bung Wido, ya, bahwa ada rencana-rencana kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tahunannya biasa kita lakukan, ya. Ya, kita berdoa bersama-sama pada akhirnya nanti kondisi semakin membaik dan juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan seperti family gathering ataupun hal-hal yang lain. Amin. Nah, pada sore hari ini kita akan acara buka puasa bersama ini. Mungkin singkat karena rekan-rekan sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi untuk buka. Nanti mungkin kalau bercengkramanya setelah buka tentu lebih afdol, ya. Lebih afdol, dan saya yakin dan percaya manajemen kita juga sudah merasa senang juga karena ini tatap muka kita yang pertama setelah masa pandemi ini. Oke, udah buka berarti itu benar ya? Oh, ini benar ya? Oke, selamat berbuka dulu buat rekan-rekan. Dan semuanya, dari saya nggak banyak, saya juga terima kasih. Saya Pak Roy, terima kasih sekali untuk sudah bisa kita berkumpul di sini. Sudah 2 tahun kita nggak pernah ketemu dengan Bakor, dengan Brigade. PUK lengkap aja juga jarang, betul nggak Pak Usman? Ya. Nah, jadi ini suatu kesempatan yang kita sama-sama kita lihat sebagai suatu kesempatan yang kita bisa kumpul, kita berbuka, dan sebentar lagi kita merayakan Hari Kemenangan. Kalian bisa, mungkin tahun ini banyak yang akan mudik, tapi juga ingat pabrik yang mesti kita jalan, yang menjadi tradisi kita untuk seterusnya selama Lebaran kita jalan, yang kita tadi seperti Pak Usman bilang, tanpa ada karyawan juga nggak bisa, tanpa ada perusahaan juga kita sama-sama, saya sama Pak Roy juga nggak makan, ya. Nah, jadi itu aja. Cuma satu tadi saya cuma mau menyampaikan, mungkin ini dari ke Pak Usman, Bang Nunu, ini kita banyak program-program baru yang perlu kita sosialisasikan, aktivitas-aktivitas kita yang perlu kita sampaikan sehingga kalian bisa berbangga bekerja di Fajar dengan lingkungan-lingkungan yang kita sudah lakukan, aktivitas-aktivitas yang cukup banyak sekali. Dengan bergabungnya SCG, kalian sudah tahu cukup banyak perubahan-perubahan. Jadi saya minta mungkin Bang Nunu, yang kemarin untuk yang komunikasi siapa ya? Yang mengenai komunikasi apa? Seks propaganda. Ya, Pak Joni. Joni. Ya, Pak Joni. Jadi ini mungkin you bisa bekerja sama dengan tempatnya Pak Jeffrey. Mungkin ada semacam pertemuan rutin. Jadi jangan, sorry nih Pak Jeffrey, bukan ini, kalau pihak dari PUK datang, pihak serikat datang, mungkin mereka sungkan, ya. Pak Jeffrey juga sibuk. Diatur aja pertemuan, sehingga kalau memang untuk yang aktivitas CSR kita terbuka untuk kita sama-sama ikut, kita jalankan, kita tentukan aja waktunya Pak Jeffrey. Dan untuk yang tim propaganda nih kayak di Korea Utara, ya habis namanya propaganda. Nah, jadi itu untuk bisa
arah positifnya pasti untuk bisa bertemu dengan timnya Pak Jeffrey, Pak Kurniawan untuk bisa membahas apa-apa yang dari perusahaan ada informasi, ada kegiatan, karena ini banyak sekali dengan masuknya SCG kegiatan-kegiatan yang baru. Tadi seperti kasih tahu share the dream, bukan tidur sama-sama ya. Jadi dreamnya kalian punya anak bisa mencapai untuk universitas yang baik, yang dari perusahaan sudah ada ini ditambah lagi. Nah, jangan lupa kaos kita yang sudah pakai untuk peringatan bahwa kita sudah pernah bisa 90 hari tanpa ada kecelakaan. Kita harapkan semuanya bisa berangkat, kita sehat, pulang kita sehat juga. Itu yang kita harapkan semuanya. Jangan sampai ada kecelakaan ataupun hal-hal yang boleh dibilang yang seharusnya tidak terjadi. Kalau kalian lihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, kebanyakan itu harusnya tidak terjadi. Nah, itu aja dari saya. Jadi untuk Pak Joni, saya minta untuk lebih dekat dengan Pak Kurniawan untuk bisa membahas apa-apa sehingga nanti dari tim U ke Bapor ke teman-teman semua rekan-rekan tahu semua apa sih programnya, apa sih ini semua. Karena dengan jalannya sistem ini semua, kalian bisa lebih tahu pasti apa sih semuanya. Contohnya, penerimaan karyawan standarnya bagaimana, dalam berapa tahun, kalau prestasinya bagus, bisa naik, itu udah ada semua. Nah, ini yang dulu mungkin belum. Nah, ini saya cuma sedikit aja nyambung dari Pak Jeffrey, Pak Kurniawan, nanti jadi bisa disosialisasikan, karena jangan sampai kalian, rekan-rekan semua tidak tahu apa yang kita sudah istilahnya kerjakan, berusaha untuk kalian juga, tapi kalian nggak tahu. Rekan-rekan kita nggak tahu semua. Nah, ini yang pesan saya aja. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya sedikit tambahan saja, tadi sudah disampaikan sama Pak Jeffrey, Pak Ketua sama Pak Yus. Jadi kita ini ke depannya dengan bergabungnya SCG, moga-moga yang kemarin kurang sempurna bisa disempurnakan. Karena SCG ini perusahaan yang sudah established, artinya dia sudah mempunyai banyak sekali pengalaman dan kita juga banyak belajar juga, dan saya melihat banyak positifnya. Sesuatu tuh dia mau yang tertib, jalannya teratur, semuanya, sehingga kita kedepannya akan lebih mantap dan lebih baik. Itu satu sisi. Di sisi lain mungkin kita juga bisa, tadi yang sudah disampaikan, dengan adanya koperasi juga sudah bisa jalan sendiri, kemungkinan juga ada labanya akan dibagikan lagi kepada banyak jalur-jalur. Moga-moga kita semua akan dapat yang lebih baik. Mungkin dari saya itu aja. Ya, terima kasih. Teman-teman, tadi disampaikan Pak Yus, juga mungkin tadi yang lupa disampaikan soal booster, teman-teman ya. Nanti mau kerjasamanya disampaikan. Yang belum booster itu Pak Yus ya. Di perusahaan suka meningkatkan ke teman-teman supaya segera dilakukan. Oke, rekan-rekan semua, udah kenyang, sudah buka, udah sembahyang juga, udah komplit berarti ya. Oke, bisa langsung pulang. Oh enggak ya? Oke, tentunya ini kali pertama juga saya sejak join dari Fajar, karena saya join itu bulan Maret 2020. Seminggu setelahnya langsung pandemi mulai. Jadi saya tidak merasakan kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang pada saat itu dibatasi banget. Dan sekarang mudah-mudahan ke depan kita makin lancar ya komunikasinya. Jadi rekan-rekan serikat juga bisa tanya, kami sangat terbuka oleh karena masukan, dan juga
khusus di tahun ini juga kita mulai secara intens dengan teman-teman serikat untuk terlibat dalam beberapa kegiatan, khususnya di CSR ya. Nanti kita juga mengajak dan juga setelah ya. Jadi rekan-rekan yang mau terlibat dalam CSR nanti bisa menghubungi serikat ataupun langsung ke HRD juga nggak masalah ya. Jadi kalau kita ada kegiatan, misalnya kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lain, itu akan melibatkan karyawan. Juga tahun ini kita juga sudah mempublikasikan bahwa setelah kita SDG masuk ke Pajak Paper, ada kegiatan yang namanya Sharing the Dream. Ya, di situ ada semacam beasiswa yang bisa diberikan, juga anak karyawan bisa ikut. Ya, tentunya ada syarat dan ketentuan. Ya, jadi itu juga merupakan satu langkah pasti kita lebih dekat dengan karyawan. Ya, itu jadi selama ini kan karyawan sudah mendapatkan beasiswa dari perusahaan ya. Nah, ini bisa ikut lagi beasiswa dari ACG ya, dalam programnya Sharing the Dream. Nah, kita bisa mengajukan anak-anak kita untuk mengikuti program tersebut. Ya, udah di-share juga ke WhatsApp group, ke email melalui admin, SharePoint juga, ataupun teman-teman serikat juga tentunya udah tahu ya, gitu. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan yang nantinya kita ingin karyawan untuk lebih terlibat supaya apa yang diinginkan oleh manajemen secara komunikasi dua arah bisa terjadi. Tentunya di luar dari kegiatan-kegiatan yang rutin ya. Nah, hal yang kita juga ingin sampaikan pada kesempatan kali ini juga perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya ya. Tentunya mungkin ini belum secara langsung pernah dibilang bahwa kita sudah memberikan insentif produksi ya. Tentunya itu bisa dijadikan satu media di mana perusahaan ingin memberikan lebih, itu sesuai dengan kinerja yang rekan-rekan berikan. Jadi di situ ada beberapa parameter pengukuran ya. Apabila kita mencapai, akan diberikan insentif yang diberikan dalam setahun itu 2 kali. Gitu. Kemudian ada juga kemajuan-kemajuan. Ini saya bicara ini merupakan saya ingin sampaikan gitu kan. Karena ini kali pertama kita ketemu langsung. Ada juga mungkin yang baru-baru ini, yaitu penggunaan ISS, Employee Self Service, di mana karyawan bisa mengajukan cuti, bisa mengajukan bisa melihat slip gaji secara langsung. Mungkin dulu mesti nunggu sampai print-printan sampai gitu kan, perlu waktu. Udah ditanya dulu sama istri di rumah, ya kan? Nah, ini kok cuman segini. Nah, ini bisa pakai ISS, bisa pakai web, ya, bisa langsung dari handphone, ya. Tapi jangan juga bisa dari handphone nanti pinnya nggak dikasih tahu sama istrinya, ya sama aja juga bohong gitu. Ya, jadi nggak perlu tunggu waktu, teman-teman bisa melihat, mencek, ya, overtime, pembayaran overtime dan segala macam, juga pengajuan cuti gitu. Tapi tetap mesti koordinasi ya sama atasan, ya, secara verbal, karena dalam sistem itu juga harus disetujui sama atasan. Nah, banyak hal yang seperti ini kita bisa manfaatkan. Sumbang saran supaya perusahaan kita semakin maju dan juga karyawan kita semakin sejahtera, gitu ya. Tentunya di beberapa tahun belakangan teman-teman juga udah merasakan paket lebaran yang tidak terlambat, betul? Betul. Ya, terima kasih untuk Pak Roy dan Pak Yus. Bukan karena saya ya. Kalau saya sama Pak Pur, ya kalau tanpa support dari Pak Yus sama Pak Roy, ya gak ada artinya ya. Ada juga beberapa hal. Iklan. Terus
selain paket lebaran juga yang dekat ini kita akan merayakan hari kemenangan, juga beberapa hal yang mungkin kita sudah lakukan, misalnya penanganan COVID, ya, rekan-rekan juga diberikan vitamin, ya, suplemen, ya, makanan. Itu tidak lain karena manajemen kita berusaha agar kita tetap sehat, tidak juga hanya meminta kita untuk bekerja melakukan protokol kesehatan, tapi juga memberikan supaya kita tetap sehat, ya, dengan memberikan suplemen dan juga makanan. Banyak hal yang kita bisa lakukan juga melalui koperasi misalnya. Perusahaan di sini juga mendukung, mensupport agar kesejahteraan itu bukan hanya dalam satu saluran aja. Ya, mungkin ada keterbatasan gitu. Kenaikan gaji itu ada kebijakannya, ya. Terus mengikuti tabel, ya kan? Terus juga beberapa tunjangan itu harus mengikuti PKB, betul kan? Overtime harus ada aturannya, tidak boleh 14 jam, misalnya seperti itu. Tapi kita menciptakan channel-channel lain supaya karyawan kita juga semakin sejahtera. Yaitu apa? Dengan menjadi anggota koperasi. Ya, koperasi itu menurut kita merupakan satu channel yang sah sebagai wadah untuk mensejahterakan karyawan juga. Gitu. Jadi jangan lihat misalnya, wah perusahaan cuma ngasih gini dari sini, tapi koperasinya nggak dilihat. Nah, perusahaan mengembangkan koperasi juga sebagai salah satu cara supaya karyawan itu juga lebih sejahtera. Betul? Betul ya. Pasti dengan SAO gitu ya. Kita harapkan dengan Pak Dadang jadi ketua, Pak Usman juga terlibat langsung dalam koperasi. Kita harapkan koperasi juga bisa jadi sarana kesejahteraan buat kita semua. Ya. Jadi itu banyak yang rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan plus minusnya. Mudah-mudahan itu semakin mempererat komunikasi kita, engagement istilah kerennya, di mana karyawan melihat keterlibatan manajemen untuk memberikan upaya yang optimal agar rekan-rekan semakin sejahtera, begitu juga keluarganya, tapi juga bisa jadi sarana rekan-rekan juga untuk memberikan masukan supaya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Jadi mesti dua arah. Kalau perusahaannya nggak maju udah berkembang, pastinya kesejahteraannya juga nggak semakin banyak, betul kan ya? Tapi perusahaan dengan maju dan berkembang diharapkan itu juga bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi karyawannya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada tambahan Pak? Langsung ke Pak Usman. Open politik. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yus Pawai yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini dan rangka buka bersama. Mungkin Pak JP sudah menjelaskan tadi bahwa 2 tahun lalu kita sudah melaksanakan ini, bahkan sebelumnya sudah kita lakukan. Hanya kemarin karena kebetulan pandemi kita sedikit tertunda, tidak ada pertemuan sama sekali. Bahkan ketemu dengan direksi pun dari pengurus pun terbatas, sampai tidak ada. Hanya kita by phone, termasuk ya lain sebagainya. Kemudian kedua juga saya sampaikan terima kasih ke teman-teman Bakor. Kalau kita ilustrasikan Pak, pertemuan ini sama hanya dengan ketemu dengan seluruh karyawan Fajar Surya BSSA. Karena Bakor-Bakor ini mewakili teman-teman dari setiap departemennya. Jadi ketika nanti menyampaikan Pak Yus ataupun Pak Ron menyampaikan sesuatu kaitannya dengan perusahaan, saya harapkan juga teman-teman menyampaikan juga ke teman-teman yang di bawah. Karena Bakor-Bakor ini mewakili seluruh departemen yang ada di perusahaan. Bakor kita ada sekitar 79, ada brigade sekitar 17 ya, 19 ada 19 brigade dan 79 bakor. Jadi kurang lebih segitulah. Beberapa yang izin karena lain hal. Teman-teman, seperti sampaikan di awal bahwa ini momen yang sangat langka
jangan dilihat dari makanannya. Kalau makannya mungkin saya yakin teman-teman bisa lebih enak di belakang atau di luar sana. Tetapi ada momen yang sangat penting ketika teman-teman bisa berhadapan langsung dengan direksi. Terutama ada Pak Yus, ada Pak Roy, yang notabene adalah bisa dikatakan pimpinan perusahaan begitu Pak ya. Karena kita berhubungan Pak Yus tidak dengan segi langsung. Artinya setiap kesulitan atau usulan apapun itu bisa disampaikan langsung kepada Pak Yus. Dan kebetulan pada hari ini kita bisa bertatap langsung. Ini momen yang sangat berharga bagi teman-teman. Karena Pak Yus menyampaikan saya terbuka open selama itu positif buat perusahaan. Dari awal kita sampaikan kita masing-masing punya tujuan yang sama. Sama-sama punya kewajiban bagaimana kita menjaga kelangsungan perusahaan. Saya sampaikan teman-teman bahwa perusahaan tidak ada bakor atau karyawan nggak jalan. Begitupun karyawan tidak ada perusahaan yang nggak makan. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah beberapa poin penting sebetulnya yang akan disampaikan pada malam hari ini dengan keterbatasan waktu, karena tadi juga perjalanan Pak Yus katanya kurang lebih 1 jam, ya. Sehingga pas saya hubungin sampai nggak sempat angkat telepon saking macetnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa hadir. Ada juga yang disampaikan ke teman-teman. Harapannya sesi diskusi atau penyampaian sesuatu yang sifatnya untuk berintegritas kita akan sampaikan di sini. Ya. Artinya kita akan membagi tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab sebagai pekerja teman-teman. Tanggung jawab mungkin Pak Roy juga selaku direksi. Kita masing-masing punya ranah atau kewenangan masing-masing dalam proses menjalankan perusahaan yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan kita semua. Begitu teman-teman. Selanjutnya mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Roy atau Pak Yus kaitannya dengan sekitar informasi masalah perusahaan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy, kita harus meningkatkan produktivitas lagi. Jadi Pak Yus sangat terbuka sekali terkait dengan saran dan masukan untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan perusahaan kita. Dan dari Pak Roy, apa yang belum sempurna, mari kita sempurnakan lagi. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja PT Fajar Surawisesa dan keberlangsungan kemajuan PT Fajar Surawisesa. Maka dari itu, silakan kawan-kawan yang ingin menyampaikan saran dan masukannya untuk perkembangan perusahaan bisa disampaikan di sini. Silakan nanti sebutkan nama dan dari departemen mana, lalu masukannya seperti apa untuk kemajuan perusahaan kita. Silakan kawan-kawan, ada yang ingin menyampaikan? Izin Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Diana dari Stokframe 3 dan 7. Saya sangat bangga ya, bahagia sekali di acara ini bisa ketemu langsung dengan para jajaran direksi yang mana yang mungkin ya langka sekali kan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jajaran direksi, karena mungkin di atas hanya menerima dari kabar hanya terbatas gitu kan. Beda yang di bawah beda lagi gitu. Gini Pak, banyak keluhan dari para anggota di bawah Badan Pemasiran Stokframe sebentar lagi menginjak Purnabakti. Nah, bagaimana kata mereka, kita sudah mengabdi lebih dari 30 tahun, bentar lagi keluar, tapi melihat perkembangan Fajar, alhamdulillah kan gitu kan, dengan merasakan mungkin sekarang kompensasi nambah 79,5%, kedepannya mungkin bonus siapa ya? Amin. Pasti lah, dengan semakinnya makmur, terus kita juga kinerja kita semua berikan ke perusahaan, mana tidak sih diberikan gitu kan? Yang penting kita buktikan dulu produktivitas insya Allah kedepannya pasti. Keluarnya gini Pak, jadi mereka ingin ada kesempatan anak mereka, apa mantu mereka diberikan kesempatan untuk bekerja, melanjutkan yang telah pensiun misalnya. Yang pertama, yang kedua juga ketika ada lowongan pekerjaan untuk karyawan Fajar yang baru, setidaknya ada kesempatan untuk anak karyawan dengan kriteria mungkin ya mengikuti seleksi yang sama, tetapi diprioritaskan untuk anak karyawan. Sisi positifnya ketika anak karyawan itu bekerja, mungkin bapaknya bisa menggaitnya, jangan
harus lihat nama baik Bapak misalkan seperti itu. Dan saya juga masih mengingat ucapan dari Pak Yus ya bahwa jadikanlah Fajar itu sebagai milik kita bersama, ini lumbung kita gitu. Saya masih ingat kata-kata Bapak gitu. Dengan merasa seperti itu kita rasakan bahwa perusahaan ini sama-sama kita miliki, kita kembangkan ya. Mudah-mudahan ya ada sisi positif, aura positif ke depannya, kita bisa bekerja sama antara pekerja dan manajemen bisa lebih harmonis lagi. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang tadi dari Bapak, dari Stoprep 3 mewakili bukan hanya Stoprep 37 juga teman-teman semua, kita tahu bahwa kita juga lihat bahwa apa yang kita kerjakan di Fajar dibandingin 25-30 tahun lalu sudah jauh berbeda ya. Kalau dulu ada yang bisa pakai sendal, sekarang sudah nggak bisa ya kan. Sekarang semua sudah pakai helm semua, sudah lebih terjamin. Nah jadi kita juga kepengen kalau bisa dari kalian juga mengharapkan gimana kalau anak ataupun saudara kalian masuk dari tempat perusahaan, dari tempat manajemen, kita pun juga melihat bahwa itu kita memberikan kesempatan untuk anak ataupun saudara daripada karyawan kita untuk bisa berkarya juga di pabrik kita. Tapi juga harus mengikuti seleksi yang sama. Nah, jadi untuk yang terus terang biasanya pun mereka akan menanyakan, sudah ada belum, ada kenalan nggak? Kan lebih baik kita kerja sama yang sudah kenal kan, yang sudah ada referensinya. Nah, itu kita sudah lakukan. Jadi kalau bapak-bapak lihat, rekan-rekan nanti kita lihat semua, juga di pabrik sudah banyak kan yang anaknya daripada rekan-rekan yang sebelumnya kan. Nah itu kita juga nggak pernah ada istilahnya pilih kasih, tapi yang penting kita bekerja, seleksi jalan. Kalau memang ada referensi dan referensinya bagus, kenapa tidak? Itu aja dari saya. Jadi semua akan terbuka Pak untuk itu ya. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Semoga saja nanti bisa terrealisasi. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan, bisa berkumpul atau bertemu dengan Pak Yus dan Pak Ali. Ada pertanyaan dari saya Pak, mungkin penjelasan mengenai mekanisme tentang pengangkatan karyawan. Setahu saya di PKB juga sudah ada bahwasanya untuk operator itu diberikan kesempatan yang baru atau sudah lama untuk menjadi pengangkatan, yaitu foreman di PKB adalah 1 tahun. Tapi kenyataannya di lapangan karyawan yang sudah bekerja 10 tahun lebih itu masih tetap operator. Tidak ada selesai di lapangan setahun sekali atau apapun itu, atasan tidak pernah membahas masalah mengenai pengangkatan. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pengangkatan ini promosi lah ya. Kalau pengangkatan biasanya kan jadi permanen, betul ya? Ya, promosi. Ya, ini akan menjadi, saya coba nanti cek ke PKB-nya kita. Kalau yang saya tidak salah itu promosi itu tetap diajukan oleh atasannya gitu. Jadi ada referensi, ada rekomendasi dari atasannya. Jadi seingat saya itu tidak langsung otomatis, tapi ada rekomendasi dari atasannya. Jadi kalau kondisinya bagus, baru ada rekomendasi dari atasan. Nah, setelah SCG masuk, memang di dalam kebijakannya kita setiap, jadi mungkin rekan-rekan pasti ingat nih, tahun kemarin rekan-rekan pasti udah dikasih tahu ya levelnya ya, ada O2, O3, O4, betul ya? Ya, itu adalah grading yang baru saja dibuat untuk bisa kita memastikan karyawan kita bagaimana mereka mempunyai karir ke depannya. Gitu. Jadi supaya fair, jangan sampai misalnya ada yang baru masuk, auditnya sama,
kinerja sama, tapi kok dia duluan yang dipromosi, gitu. Jadi dalam gradingnya kita itu ada 3 faktor. Satu, kita bicara experience, ya, pengalaman kerja. Jadi nggak ada misalnya operator mau foreman ada dibutuhkan berapa tahun. Jadi nggak mungkin ada yang baru nggak sesuai dengan lama kerjanya atau pengalamannya bisa menyalip yang sudah lama. Kedua adalah kinerjanya. Jadi kan kita ada nilainya, betul ya, BS, B, S, ya, K dan KS. Itu ada akumulasinya, ya. Ada berapa tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun gitu dinilai. Nah, yang terakhir adalah pendidikan juga, ya. Mungkin rekan-rekan masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu kita punya ada namanya MVP, ya, yang program ekualisasi karyawan yang memang baru sekolah menengah SMA, sekolah menengah atas, itu bisa menjadi supervisor ataupun DevHead, betul ya? Nah, tahun ini juga kita akan adakan, ya. Jadi itu faktor itu akan menjadi referensi utama apabila kita ingin mempromosi karyawan, ya. Tapi saya juga tidak mau menutup pintu kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang punya pertanyaan, Pak, kok saya sudah sekian tahun punya kinerja bagus, punya kinerja bagus, itu kok belum dipromosi? Silahkan datang, bisa ke Pak Pur, bisa ke saya ataupun ke Pak Leo. Gitu. Kalau memang sudah pernah ditanyakan ke atasannya, merasa kok jawabannya kurang memuaskan, gitu, ya. Tapi ya faktor yang pertama adalah itu tadi, harus ada rekomendasi dari atasan, karena atasan yang menilai kinerja kita di lapangan dan yang tahu juga kualitas kerja kita di lapangan. Begitu. Mungkin apabila jawaban saya kurang memuaskan, nanti di sesi terpisah bisa ada diskusi lagi. Oke? Terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih. Informasi aja Pak, sebelum tadi acara dimulai kita sempat diskusi ke teman-teman Bakor dan Brigade untuk mengumpulkan saran dan masukannya, dan sudah dicatat beberapa, mungkin bisa langsung disampaikan oleh Bung Komarun terkait dengan saran dan pendapat yang sudah disampaikan tadi. Sebelum acara dimulai kita sudah saling jaring. Bakor, Pak Jepri, jajaran manajemen, terima kasih yang sangat luar biasa kami sampaikan perwakilan dari karyawan atas apa yang sudah diterima dan sudah diberikan oleh manajemen, terutama bingkisan lebaran yang sudah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Aplaus buat manajemen. Kemudian ada peningkatan dari segi kompensasi untuk kawan-kawan yang masuk di hari lebaran, karena ini juga menjadi satu pemicu semangat dari kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi sudah ada peningkatan yang hari ini. Insya Allah nanti lebaran kompensasi kawan-kawan yang terima adalah kurang lebih 79,5%. Terima kasih. Aplaus buat mereka. Saya disampaikan pemuda tadi. Jadi kami tadi sambil menunggu kedatangan Pak Roy dan Pak Yus, kami ada sedikit diskusi, masukan dari kawan-kawan. Ini sudah kami tampung, terutama di safety Pak. Kaos yang sudah diterima kawan-kawan LTA yang sudah diinformasikan dari HR untuk dipakai setiap hari Senin, ini sudah menjadi baku Pak Tur ya, Pak Jepri. Artinya harapannya kawan-kawan ke depan, ketika ini sudah menjadi baku dan harus dipakai oleh semua pekerja, mohon kiranya ini harapan dari kawan-kawan di karyawan, ada salin Pak, penambahan artinya. Jadi untuk saat ini kan hanya satu yang diberikan, mungkin ke depan bisa ditambah satu lagi atau semacam kaos kerja mungkin Pak Yus. Kemudian untuk
zero incident yang bulan atau tahun kemarin sama-sama kita sepakati adalah 90 hari. Untuk yang ke depan 180 hari. Pertanyaan dari kawan-kawan, ketika di satu departemen mencapai zero incident, bisa tidak diberikan reward untuk departemen tersebut? Artinya ini juga akan memacu departemen-departemen lain untuk mempertahankan safety-nya. Jadi harapannya tidak hanya menunggu global keseluruhan di semua departemen, tidak ada insiden baru diberi reward. Harapannya di masing-masing departemen, nggak tahu nanti teknisnya mungkin manajemen yang bisa mengatur dan melaksanakannya. Kemudian tidak lepas juga dari kaitannya dengan safety, keluhan dari departemen recycle center. Tadi Pak Kornya juga sudah menyampaikan bahwasanya di departemen tersebut belum tersedianya satu MCK, Pak. Jadi mereka kalau mau ke toilet itu harus ke PM1 atau ke PM2. Yang notabene di sana juga ketersediaannya juga terbatas, personilnya juga banyak. Yang sangat kasihan ketika kawan-kawan mungkin agak diare, takutnya nanti brojol di jalan, Pak. Satu itu, kedua safety terkait dengan masker khusus, Pak. Karena beberapa waktu yang lalu kami mendapat keluhan dari kawan-kawan, saya langsung action dengan Bung Ketua dan juga Bung Topan melakukan inspeksi ke sana. Ternyata memang benar bau produksi itu kan memang sangat luar biasa menyengat. Dan yang diharap kawan-kawan, mereka mendapat masker yang khusus, mungkin seperti yang ada filternya, Pak. Masih dari Departemen Recycle Center, belum tersedianya ruang loker ganti, Pak. Kemarin saya sempat ambil foto. Jadi ini sangat tidak sejalan dengan pemikiran Pak Yus yang mengharap semua departemen itu rapi. Kemarin kita cek, kita kayak di pasar kaki lima, Pak. Baju pada nempel di semua dinding. Ya menurut kami juga itu kurang bagus. Kemudian untuk menghindari atau mengurangi aroma produksi yang sangat menyengat, harapan kawan-kawan adalah penambahan blower di atap mungkin, Pak, agar hawa atau polusi udara yang bau tersebut bisa langsung dibuang ke atas. Karena memang benar kami lihat kemarin memang belum ada, Pak. Ini harapan kawan-kawan di departemen dan hampir keseluruhan terkait dengan LTA tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hasil diskusi di awal waktu tadi. Sekali lagi kami mewakili dari semua karyawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bekerja sama lebih bagus untuk meningkatkan produktivitas sesuai harapan yang diharapkan oleh manajemen dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang dulu P5. Oke, terima kasih Bung Gumaron. Jadi saya mungkin minta waktunya 5 menit, Pak Usman, Pak Roy. Jadi cepat aja saya. Pertama kali yang mengenai kaos, saya pikir bukan baku ya Pak Komarun. Karena ini cuma 90, kita targetnya 180. Betul? Betul. Nah, oke. Jadi kita harapkan kaos ini saya usahakan untuk kita 180 hari. Dan kita pakai untuk kita sebagai ingatan kita, untuk kita targetnya untuk supaya kita bisa pencapaian yang berikutnya 180 hari tercapai. Nanti kita akan melihat kalau memang kebutuhannya kita untuk menambah satu kaos lagi. Saya juga dapatnya cuma satu sih. Ya, jadi sama. Pak Roy juga dapatnya satu. Nah, jadi
saya akan lihat. Tapi gimana kualitasnya? Bagus nggak? Bagus, mantap kan? Kalau gitu tuh, Bang Usman. Ya. Bagus sebenarnya, ukurannya apa yang nggak panas Pak? Bukan, ukurannya tuh ada yang pengen singset. Jadi ngerasa kecil, padahal harusnya pakai double XL, mintanya cuma L. Ya. Nah, jadi untuk yang mengenai reward, untuk yang kalau kita bisa mencapai 180 hari, pasti beda nanti. Saya udah bicarakan, pasti ada perbedaan kita pencapaian 90, 180 hari itu akan beda. Nanti akan kita lihat. Dan saya juga lagi mengatur program. Nanti saya, Pak Wirapon, beserta tim safety dengan PUK, Pak Usman, kita akan mulai keliling setelah Lebaran untuk departemen ataupun ada individu yang melakukan secara luar biasa, on the spot, Pak Wirapon atau saya akan memberikan reward di tempat. Ini untuk menunjukkan kepada teman-teman kalau ada rekan-rekan ataupun departemen yang benar-benar bagus, kita akan berikan reward saat itu. Ya. Nah, untuk recycle center memang banyak yang harus kita kerjakan. Siapa yang di sini yang dari recycle center? Oke, siap. Ya. Jadi memang itu area baru. Nanti kita akan perhatikan apa-apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi mungkin minggu depan Pak Kurniawan dengan Pak Lugito akan tinjau untuk apa-apa yang diperlukan. Nah, jadi memang saya tahu itu area baru, jadi bertahap. Nanti area itu lantainya aja akan epoksi. Keren. Kalah PM. Nah, jadi tadi siapa namanya? Rojak. Pak Rojak. Ya. Itu rencananya kalau ada tamu, ada dari utusan dari Bangkok yang mau dilihat pertama kali bukan paper mesin, bukan stock wrap, recycle center. Ya, depan udah dikasih taman kan, tapi belinya cuma kecil-kecil segini, saya udah ngamuk. Ya, bentar lagi lah. Nah, jadi mengenai locker, keselamatan, masker nanti akan kita evaluasi semua. Tapi saya minta siapa yang PM2 di sini? Lapornya PM2 mana? Wah, nggak kelihatan di sini. Oke, siapa Pak? Denny. Waktu kapan gua ke PM2 jalan dari recycle center udah ada locker, tahu nggak yang dibikin tanggul? Baju bertempelan juga. Nah, bagaimana itu? Pas yang lagi gua ketemu, tuh gua tanya tuh anak satu, ini kalau gua zaman dulu gua udah ngamuk nih. Terus jawabannya, maaf Pak, Bapak siapa? Ternyata baru masuk. Ada baru. Nah, ya udah, maksud saya, jadi intinya yang sudah-sudah terhadap yang baru-baru ini, tolong kasih tahu apa yang seharusnya, malah jangan dipelonco. Ya, karena saya lihat di tempat lain udah oke nih, tinggal PM2 nih. Coba. Karena itu lokasi boleh dibilang agak terpisah, Bang Denny. Nah, juga tempat makan segala macam, tolonglah sekali lagi
area kita seperti tadi saya bilang itu tempat kita bekerja, sawah ladang kita cari makan di sini, masa kita bikin kotor lah, ya. Itu aja. Tambah apa lagi tadi? Udah ya. Masker, Pak. Masker, pokoknya berhubungan dengan kesehatan lokal itu nanti Pak Lukito sama Pak Kurniawan didampingi sama yang mendesak mungkin MCK-nya, Pak. Ya, termasuk lokasi yang harus lokasi dong, Pak. Nanti kalau enggak semua minta MCK semua, satu pabrik isinya MCK semua, Pak. dilihat Ya. lokasi. Dilihat lokasi, kita hitung kalau ke sana dengan orang segala macam supaya jangan sampai pabrik kita isinya MCK. Kalau enggak semua minta MCK semua. Kan udah tahu zaman dulu kalau MCK aja mesti minta izin Pak Win kan. Nah jadi itu aja intinya, kita mau lebih baik. Nah ini kan udah semua diskusi ya Pak Muhammad. Nah jadi pesan saya terutama dengan bakor-bakor brigade yang join kali ini, yang gabung, tolong sampaikan ke rekan-rekan. Dengan bergabungnya kita dengan SCG, banyak kemajuan-kemajuan seperti Pak Roy bilang akan kita sempurnakan. Terutama di bagian apa namanya kalau HRD, sumber daya manusia. Kepastian tadi seperti ada bilang, kok sudah 10 tahun, nanti kita cek lagi apa yang seharusnya. Kita akan ikuti apa yang seharusnya harus dilakukan. Ya, nah, jadi selain daripada itu, kita menjalankan sistem secara rapi. Nah, maksud saya dari teman-teman Bakor, teman-teman Brigade, tolong sampaikan ke teman-teman. Gak perlu atasan kalian istilahnya seperti zaman dulu ya, mesti marah-marah, mesti ngeliatin saya datang di Rewinder baru bangun semua. Jangan begitu. Sekarang sudah ada sistemnya, sudah ada KPI. Kedepannya moga-moga kita bisa lebih baik semuanya. Jadi pihak SCG juga melihat bahwa investasi di Indonesia bergabungnya dengan Fajar ini diakuin sebagai salah satu yang terbaik, pabrik terbaik mereka. Secara produksi kita nggak kalah, tapi secara keselamatan kita kalah. Nah, jadi masukan-masukan mengenai safety saya minta dari teman-teman nanti di PIPA, Brigade, Bakor. Kalau kita keliling nanti dengan yang mingguan, tolong supaya gabunglah. Karena untuk kebaikan kita sama-sama, apa yang mungkin Pak Lukito, Pak Kurniawan lihat mungkin berbeda dengan apa yang kalian tiap hari merasakannya. Begitu juga mungkin karena kalian tiap hari merasakannya, jadi nggak kelihatan. Sekarang gini, pada minta tadi dikasih apa? Blower. Yang di finishing aja 2 nggak jalan aja saya lihat nggak ada yang komplain. Mana ada finishing? Nah, benar nggak? Yang bagian palet ada 2 nggak jalan. Nah, nggak ada yang komplain tuh. Padahal panas di situ. Saya lagi mau rapiin bagian finishing supaya lebih enak kalian bekerja. Jauh lebih panas daripada di bagian mesin potong, betul nggak? Nah, itu hal-hal semacam itu yang saya minta cobalah kita sama-sama kita bisa bekerja dengan baik, masukan-masukannya. Dan yang sudah kita capai sebelum ada SCG ataupun yang sebelum daripada pandemi, tolong dipertahankan disiplinnya. Jika ada shutdown ataupun mudah-mudahan tidak ada lagi unplanned shutdown ataupun apa, pergunakan waktunya untuk kerapian, liatin semua. Yang di gudang ada gudang FG1. FG1 siapa? 1, 2. Lagi mesin mati, ada blackout, saya jalan malah mau bikin Indomie. Gimana itu? Nah,
selonjoran, nggak pakai sepatu. Nah, saya khawatir bagaimana kalau mendadak jalan ataupun ada forklift yang lagi pembersihan itu semua, tetap pada saat kita tidak ada shutdown ataupun tetap keselamatan dijaga. Karena hal-hal itu yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang sebetulnya nggak perlu. Yang istilahnya boten-boten lah, udah nggak karuan lah gitu, ya. Jadi itu yang saya harapkan. Apa yang kita sudah capai disiplin sebelumnya, pertahankan. Bukan berarti kalian tidak diperhatikan ataupun saya nggak keliling ngawasin kayak dulu lagi. Bukan. Kalian sudah lebih dewasa, sudah ada sistemnya. Kalian diharapkan bekerja mengikuti sistem. Kalian mempunyai target yang harus dicapai. Karena suatu saat kalian akan mencapai posisi supervisor, kepala bagian, salah satu dari salah berapa banyak nggak tahu saya. Ya, nah itu yang pesan saya lah. Saya pikir cukup. Terima kasih semuanya atas waktunya. Jadi kita harapkan pertemuan ini menjadi suatu pertemuan yang produktif. Kerjasama kalian dengan timnya Pak Kurniawan, Pak Jeffrey menjadi semakin baik. Ada hal-hal yang istilahnya perlu didiskusikan, silahkan berdiskusi dengan mereka. Tim PUK jika ada yang perlu dengan saya, dengan Pak Roy, kita pun siap. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi.